Jadi kemarin semoga sudah. Jadi bahasa sederhana adalah bagaimana perjalanan dari sumber sampai kemudian menyebabkan sakit itu bisa diketahui. Jadi itu menjadi penting. Seringkali Anda kan suka mengatakan begini, misalnya orang batuk itu bisa menularkan COVID apa tidak, gitu kan? Nah, untuk mengatakan bisa atau tidak sebelum melakukan penelitian, maka Anda harus tahu logika berpikir mekanismenya. Bagaimana perjalanannya dari batuk itu bisa menyebabkan orang jadi COVID itu, perjalanannya bagaimana? Itu mekanismenya bagaimana? Itu suka dilakukan. Misalnya juga kalau nanti di suatu hari Anda menekuni misalnya di keselamatan kerja, bagaimana perjalanannya bunyi itu yang bisingnya cukup tinggi itu bisa tiba-tiba bisa masuk ke tubuh manusia dan merusak gendang telinga, itu perjalanannya bagaimana? Itu hal yang harus selalu Anda kuasai sebenarnya, karena perjalanan itu akan selalu ditanyakan masuk di akal apa tidak, sehingga perjalanan dari bunyi keluar itu memberikan resiko. Bagaimana perjalanannya SO2 itu yang merupakan hasil pembakaran bisa kemudian masuk mempengaruhi gangguan kapasitas vital paru. Bagaimana perjalanannya? Itu diketahui. Pertanyaannya kenapa harus dipelajari? Karena dengan mempelajari mekanismenya, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara mengukurnya. Apa yang mau diukurnya? Diukurnya di sebelah mana? Dengan cara mengukur, maka kita akan mengetahui bagaimana jumlahnya, kuantitas, kualitasnya di lingkungan. Apakah dia berisiko apa tidak untuk itu. Jadi perjalanannya ke sana. Jadi pengukuran kualitas lingkungan diawali dari itu sebagai mekanismenya. Jadi harus tahu dulu mekanisme perjalanan bahan kinetik seperti apa. Apakah kemudian NO2, SO2 kalau di udara itu dia berdiam atau dia berkolaborasi dengan yang lain. Misalnya oksigen NH, bagaimana kemudian SO2 ketemu dengan air di udara kemudian bisa menjadi hujan asam misalnya begitu. Itu berarti harus diketahui perjalanannya. Itu waktu di SMA mungkin sudah disebutkan itu. Ekokinetik, sistem gerak dalam ekosistem. Jadi kinetik atau mekanisme zat racun dalam ekosistem. Zat racun itu orang sering cenderungnya ke arah biologi, tapi racun bersifat kimia juga ada. Racun bersifat fisik juga ada jika dia bentuknya adalah misalnya paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, itu bagian dari radiasi misalnya. Sebenarnya juga racun tapi paparan secara fisik gitu. Nah, di dalam ekokinetik ada 3 hal ini yang biasanya harus dipahami. Kalau di dalam gambarannya proses ekokinetik seperti ini. Jadi bahan sumber pencemar yang ada di sumbernya itu disebut dengan nama emisi. Jadi kalau Anda dengar ada emisi kendaraan bermotor ya. Jadi sekarang kalau ada yang tinggal di DKI Jakarta sekitarnya, mulai akan diberlakukan ada uji emisi kendaraan bermotor. Emisi itu adalah udara gas buang yang keluar dari sumber pertama kali. Makanya yang diukur kalau gas buangnya itu adalah di knalpotnya. Bagaimana knalpotnya itu memberikan hasil gas buang yang sesuai dengan ambang batas apa tidak, itu namanya emisi. Emisi, ya. Jika dia sudah ada di udara bebas, orang sering sebut namanya ambien. Bukan amben orang Jawa, tapi ambien. Bacanya ambien gitu ya. Tulisannya ambien. Bukan ambien ya bacanya ya. Nanti tulisannya ambien, A-M-B-I-N. Bukan ambien, bukan ambien, tapi ambien. Lah ambien itu di dalam gambar ini Anda bisa lihat di gambar ini, maka dia berupa transport. Transport itu artinya media yang membawa zat pencemar dari dari sumber menuju ke manusia, itu namanya transport. Tetapi kalau di dalam media itu ada perubahan, misalnya SO2
NO2 di udara bertemu dengan air, kemudian menjadi hujan asam, namanya transformasi. Namanya transformasi. Kemudian ada kemarin ini perbedaannya, kan hanya saja sudah ada di atasnya, perbedaan antara transport dan transformasi adalah tidak ada perubahan struktur. Kalau transformasi ada persatuan dua struktur, maka disebut dengan transformasi itu. Ya. Nah, tidak semua zat kimia mengalami transformasi, tapi bisa jadi transformasinya bisa berikatan dengan zat lain, atau bisa juga dia bentuknya adalah terurai karena ada sinar matahari, ada angin, kelembapan tinggi, suhu yang tinggi, dia bisa terurai atau bisa bertambah dengan zat lain. Ini kita bicaranya hanya, saya menekankan pada Anda pada tataran mekanisme. Maka disebut emisi adalah introduksi xenobiotik zat beracun ke dalam lingkungan, gitu ya. Dapat terjadi secara alamiah, insidental atau aksidental, tertentu atau terus-menerus. Sumber alamiah seharusnya lebih sulit dikendalikan dibandingkan sumber buatan. Ada yang tahu maknanya ini? Emisi sumber alamiah lebih sulit dikendalikan. Sebaliknya, sumber buatan seharusnya tidak menimbulkan masalah. Ada yang bisa menjelaskan ini? Dari gambaran sekilas tadi, ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Mengapa sumber alamiah seharusnya lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan sumber buatan? Apa yang sumber alamiah itu bisa menyebabkan gangguan introduksi xenobiotik ke dalam lingkungan? Sumber alamiah misalnya apa? Ada yang tahu? Apa sumber ilmiah yang ada di sekitar kita yang bisa memberikan introduksi xenobiotik ke dalam lingkungan yang susah dikendalikan? Ada yang tahu? Apa, Arza? Sylvia, bisa Mbak jawab, Mbak Sylvia? Maika Sahputri, bisa menjawab? Apa sumber alam yang kemudian susah dikendalikan dan sumber buatan yang mudah dikendalikan dalam proses xenobiotik, emisi yang mengandung xenobiotik? Contohnya apa? Ada yang tahu? Mungkin contohnya kalau buatan seperti gas-gas pabrik, itu nanti kan bisa dikendalikan dengan membuat cerobong seperti itu. Lalu kalau emisi secara alami, seperti efek dari gas rumah kaca seperti itu. Oke. Vita Listiani. Mbak Vita Listiani. Iya, Gimana? mungkin apa ya? Minyak bumi, Pak. Minyak bumi. Minyak bumi gimana? Minyak bumi itu xenobiotik bukan? Minyak bumi itu xenobiotik bukan? Xenobiotik itu apa? Ada yang tahu? Mohon izin, Pak. Ya, silakan Mas Muhammad Silah. Kalau semisal kayak uap air itu bisa nggak?
Buang air gimana? Uap air, karena itu Uap kan air? proses alamiah gitu ya. Terus Iya. kayak pencairan es itu juga bisa kalau menurut saya ya. Cairan es itu kan proses alamiah juga ya, karena temperatur yang sangat tinggi maka cair gitu. Terus gunung berapi juga masuk gitu dalam proses alamiah, karena letusan gunung berapi itu kan kita nggak tahu gitu, bukan ulah manusia juga gitu. Itu kan alamiah sekali gitu. Itu kan sang pencipta yang menentukan gitu kan. Sehingga terjadilah proses alamiah gitu. Kayak gitu sih, Pak. Ya, jadi yang buatan itu tentu karena dibuat karena aktivitas manusia. Sedangkan yang alam itu yang tidak bisa diubah oleh manusia. Misalnya apa? Ya gunung meletus. Gunung meletus itu tentu dia akan mengeluarkan media xenobio, akan mengeluarkan ke dalam media udara xenobiotik yang cukup banyak yang bisa mencemari, ya bukan hanya udara, bisa air, bisa tanah. Itu mengendalikannya nggak ada. Mengendalikan dengan cara menutup gunung berapi kan nggak mungkin untuk itu. Ya kalau seperti itu, ya kita hanya bisa mengendalikan, bukan mengendalikan, kita bisa hanya bersiap-siap mitigasi untuk itu. Bagaimana caranya supaya kemudian tidak timbul korban lebih banyak. Tapi mencegahnya nggak bisa, beda dengan misalnya kendaraan bermotor yang tadinya sumbernya cukup banyak mengganggu karena hasil buangnya beresiko, maka sekarang muncul motor listrik. Meskipun saya kadang-kadang suka bertanya, kalau Anda menggunakan motor listrik, itu bukan berarti Anda tidak menimbulkan masalah gas buang emisi yang berisiko berbahaya saja. Tetapi yang harus Anda lihat adalah sumber listriknya dari mana. Kalau sumber listriknya dari angin, nggak apa-apa. Tapi sumber listrik kita tuh paling banyak masih menggunakan apa? Batu bara. Jadi sama saja sebenarnya, tetap masih bisa potensi mencemari, hanya sekarang proses mencemarinya terpusat, tidak ke semuanya. Itu kira-kira begitu ya. Jadi kalau sumber listriknya bukan dari batu bara, itu sangat bagus untuk itu. Misalnya memaksimalkan fungsi stadion yang kalau tidak dipakai, dia dikasih solar cell-nya bisa dipakai untuk listrik misalnya begitu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya, prediksi yaitu tergantung masing-masing dari sifat zat kimia itu. Dia ada yang hanya sekedar transport lewat saja masuk ke dalam tubuh manusia, tapi juga ada yang berkolaborasi, namanya disebut transformasi, untuk berubah zat yang tadinya menjadi zat yang tidak berbahaya menjadi lebih berbahaya. Misalnya adalah contohnya asam tadi, hujan asam tadi. Nah, di sisi lain yang harus diingat adalah kita juga mengenal ada namanya exposure. Exposure itu pemaparan, kontak zat kimia, kontak substansi pencemar terhadap orang maupun lingkungan. Kontaknya berapa lama, baik frekuensi maupun waktunya. Kontak yang lama itu disebut dengan nama pemaparan. Misalnya orang nyemprot pestisida. Pestisida itu frekuensinya sering apa tidak? Sering itu berapa hari sekali frekuensinya? Berapa lama waktunya? Sehari nyemprot berapa kali? Itu namanya pemaparan. Jadi dari ini semuanya Anda bisa mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya untuk mengukur kualitas lingkungan yang baik, itu bisa banyak poin entry yang bisa diukur. Yang diukur mulai dari emisinya, nanti di udara ambiennya, transportnya bagaimana, transformasinya bagaimana ambien, jadi kandungan zat pencemar di air, udara, tanah itu seperti apa. Kemudian perjalanan masuk menyebabkan sakit ke dalam tubuh itu namanya emisi, gitu ya. Emisi membawa xenobiotik tadi. Nah, masuk ke dalam tubuh itu tidak serta-merta masuk langsung bawa sakit. Maka di situ Anda harus belajar namanya farmakokinetik. Perjalanan zat pencemar setelah masuk ke dalam tubuh memapar kita, misalnya misalnya kita
terpapar dengan apa namanya merkuri. Merkuri itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia lewatnya apa? Merkuri itu bisa masuk karena banyak hal. Salah satunya yang sering kita dengar adalah merkuri itu ditemukan di apa namanya ikan. Karena ada beberapa tempat merkuri itu untuk apa toh? Merkuri itu Hg. Hg itu apa toh? Kalau pengen sederhana lagi, air raksa. Yang ada di mana? Yang ada di termometer itu loh, air raksa. Itu digunakan untuk menarik emas. Jadi emas di lingkungan itu bisa ditarik kalau ada merkurinya. Nah setelah emasnya didapat, merkurinya dibuang. Nah saat dibuang itu seringkali cuma buang di air itu kemudian mau tidak mau masuk ke dalam tubuh ikan, dan dia semakin tinggi yang mengkonsumsi, efeknya semakin tinggi. Ikan kecil dimakan ikan sedang, ikan besar dimakan oleh kita. Nah, tapi merkuri setelah masuk, itu kan portal entry, jalan masuknya lewat mana, itu harus diketahui. Merkuri itu masuk bisa lewat macam-macam. Misalnya dia bisa lewat kulit apa tidak, atau dia lewat makanan. Berarti kalau lewat makanan berarti absorpsinya lewat makanan. Setelah makanan, dia distribusinya kemana? Metabolisnya bagaimana? Distribusinya, zat pencemar di dalam tubuh itu antara seperti kunci dan anak kunci. Dia tidak mungkin merkuri itu masuk langsung ke dalam mata, itu nggak bisa. Merkuri itu akan masuk dalam tubuh, setelah itu dia akan mencari tempat yang sesuai dengan bentuknya. Bentuknya larut dalam lemak apa tidak. Kalau tidak larut dalam lemak, maka dia bisa mengendap di ginjal. Tapi kalau larut dalam lemak, dia akan bisa masuk ke dalam otak misalnya begitu. Setelah itu metabolisnya bagaimana? Apa yang terjadi dalam tubuh? Kemudian bagaimana ekskresinya? Farmakokinetika ini bagian dari kesehatan lingkungan yang harus Anda pelajari nantinya kalau Anda mengambil mata kuliah di toksikologi lingkungan. Jadi perjalanan kinetik tadi, kinetik bahan pencemar itu ujungnya adalah toksikologi. Bagaimana perjalanan racun itu sampai masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bisa menimbulkan efek, standarnya berapa, terus bagaimana sebaiknya. Itu masuknya di dalam toksikologi. Ya, nanti Anda akan belajar namanya toksikologi lingkungan, ada toksikologi industri, ada toksikologi umum. Tapi awalnya dari kinetik tadi. Ujungnya apa sebenarnya? Dari perjalanan mengetahui kinetik, Anda bisa mengukur yang salah itu di mananya, di emisinya, di medianya, waktu masuk ke dalam tubuh atau di dalam tubuh. Mana yang kemudian dia melebihi ambang batas, mana yang melebihi standar. Kalau Anda tahu itu semuanya, maka Anda akan punya cara untuk mengendalikannya. Bagaimanapun juga, ujung dari semuanya itu kan upayanya pencegahan. Supaya untuk pencegahan itu kan Anda harus tahu berapa dasarnya ukurannya. Untuk mencegah kan harus tahu apakah ini melebihi ambang batas atau tidak. Supaya tahu melebihi ambang batas berarti kan Anda harus mengukur. Mengukur wahana di lingkungan. Kalau yang mau diukur apa kan Anda harus paham dulu kinetiknya. Jadi tahu perjalanannya, bisa ngukurnya, tahu standarnya, baru bisa mencegah. Jadi proses mencegah nggak tiba-tiba langsung mencegah, tidak bisa. Anda kalau mencegah sesuatu harus ada urutannya dulu, tahu mekanismenya dulu, kinetiknya dulu seperti apa. Setelah itu tahu bagaimana cara ngukurnya. Tidak ngukur nggak apa-apa, tapi tahu ngukurnya pakai apa harus tahu. Setelah itu berapa standarnya, ini melebihi atau tidak. Setelah itu baru mitigasi, ada kegiatan pencegahan. Jadi paham ya? Jadi ujung dari kinetik ini adalah Anda memahami perjalanan dari bahan pencemar xenobiotik sampai ke tubuh manusia itu harus diketahui. Ini baru belajar prinsip dasarnya. Kalau detailnya ya nanti di mata kuliah yang lain untuk itu. Ini hanya sekilas analisis kualitas lingkungan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ujungnya itu adalah untuk menilai pencegahan, untuk melakukan mitigasi pencegahan. Untuk melakukan mitigasi pencegahan Anda harus ada proses. Prosesnya itu adalah dimulai dari tadi mengetahui kinetiknya, mekanismenya, polanya perjalanan dari bahan-bahan xenobiotik yang bisa mengakibatkan gangguan pada manusia maupun lingkungan.
Ya, sebenarnya kalau di kesehatan masyarakat, ya intinya adalah apakah itu mempengaruhi kesehatan masyarakat, bukan kepada lingkungan. Misalnya begini, kebakaran hutan itu tidak menjadi konteksnya di kesehatan masyarakat kalau di dalam hutan itu tidak ada manusianya. Tapi kalau di dalam hutan ada manusianya, maka itu adalah konteksnya kesehatan masyarakat. Sungai itu tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat kalau masyarakat tidak menggunakan air sungai itu untuk aktivitas kegiatan sehari-hari. Tapi kalau manusia menggunakan itu, maka menjadi bagian dari kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Jadi ingat ya, kenapa belajar kinetik ini, karena ujungnya untuk pencegahan itu Anda harus tahu dulu. Kan perjalanannya, kan kalau ada supaya Anda bisa tahu, apa namanya, bahwa dia itu melebihi ambang batas atau kita bisa mencegah harus menggunakan A, B, C, D, itu kan harus tahu dulu dasar nilainya. Nilainya itu adalah standar. Standarnya berapa, melebihi atau tidak melebihi. Dari mana tahu standar melebihi tidak melebihi? Dengan cara mengukur. Dari mana tahu cara mengukurnya? Harus tahu perjalanannya dulu. Misalnya kan kalau Anda nggak tahu perjalanan kan misalnya begini. Kalau ada kemudian Anda diminta menyelesaikan masalah misalnya, tolong dilakukan tindakan pencegahan terhadap paparan pestisida pada petani. Kan Anda harus tahu dulu petani yang di situ itu dia terpapar apa tidak. Kan tahu perjalanannya, tanya dulu, Bapak, Ibu, kalau mau nyemprot itu tahapannya bagaimana? Oh, saya tahapannya begini, Mas. Mulai dari prepare-nya seperti ini. Setelah itu saya nyemprot seperti ini. Nah, kalau seperti itu Anda bisa menentukan bagian mana toh yang mereka potensi untuk keracunan. Oh, di bagian mencampur dan bagian menyemprot. Karena itu saya ukur tuh bagian mencampur dan bagian menyemprot. Setelah diukur, nilainya seperti apa? Oh, ternyata nilainya masih di bawah nilai ambang batas. Maka pencegahannya kan lebih sederhana dibandingkan dengan pencegahan untuk yang nilainya sudah di atas ambang batas. Oh, Bapak, Ibu, nilai pestisida yang terpapar pada tubuh Bapak Ibu sudah melebihi jauh dari ambang batas. Karena itu sebaiknya Ibu nyemprotnya nggak setiap hari, tapi gantian dengan yang lain. Seminggu sekali saja, Ibu. Kan begitu. Nah, kalau tidak, maka pencegahan Anda tidak pencegahan yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, untuk tahu sesuai apa tidak itu awalnya dari perjalanan tadi kinetik bahan pencemar di lingkungan. Jadi sadari ya, jadi pahami ya. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Ada yang tanya sampai di sini? Jadi kinetik bahan pencemar antara lain seperti itu ya. Kalau Anda lihat dari kalau ini kan hanya piramida saja. Produsen mesti lebih banyak. Kemudian insekta, burung, kita yang lebih sedikit. Nggak mungkin kebalik ya. Kalau manusianya lebih banyak, kemudian tanamannya lebih sedikit, nanti kanibalisme muncul. Anda berebut sendiri sama itu untuk itu. Ya. Oke. Ini tanyakan sampai di sini. Silahkan. Jadi kinetik bahan pencemar itu mempelajari perjalanan bahan pencemar mulai dari awal, dari sumber sampai menuju ke target host yang diinginkan dari bahan pencemar tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuan ujung semuanya pasti sama, untuk melakukan tindakan pencegahan. Kenapa belajar kinetiknya? Ya karena kalau kita mau melakukan tindakan pencegahan harus tahu dulu tempat, institusi, masyarakat, kelompok masyarakat itu sudah melebihi ambang batas atau tidak. Kalau tidak melebihi ambang batas kemudian Anda cegah kan mesti mereka ribut. Kan harus tahu dulu, apapun itu mesti tahu mekanismenya. Mekanisme itu dipelajari dari xenobiotik kinetik. Setiap zat berbeda-beda. Pelajarannya nanti di kemudian hari bisa dilanjutkan kalau Anda di peminatan. Ada yang tanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya punya satu materi lagi, tapi saya tidak sampaikan dulu. Saya minta Anda nanti membaca. Itu namanya STTU, Sanitasi
tempat-tempat umum. Nah, sanitasi tempat-tempat umum secara garis besar saya katakan begini, tempat di mana banyak orang banyak atau masyarakat umum berkumpul untuk melakukan kegiatan yang baik secara sementara maupun secara terus-menerus, baik membayar maupun tidak membayar. Itu namanya tempat umum. Nah, di tempat fasilitas umum adalah lokasi sarana masyarakat yang dipakai untuk kegiatan masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tepat dipelajari. Kalau ini yang saya sampaikan, kalau Anda baca nanti, ini adalah beberapa, misalnya apa tadi ya, di sini ada ini masih apa ini? Misalnya di sini sanitasi kolam renang. Syarat kolam renang yang baik itu harus ada pengawalnya, safeguardnya harus ada. Kebersihan hati-hati, food dan waterborne disease, kenyamanan. Dilengkapi dengan loker tempat pakaian dan peralatan, ruang tempat ganti pakaian, kebersihan tempat membasahi badan, membilas badan, kebersihan kolam renang, kamar mandi, dan harus ada ini semuanya. Ini salah dari sanitasi tempat umum berkaitan dengan apa namanya kesehatan masyarakat. Jadi itu harus menjadi penting, untuk itu harus diperhatikan karena itu bagian dari menjamin kualitas kesehatan. Nah, saya minta Anda sederhana. Satu, nanti Anda tinggal membaca itu apa yang ada di sana. Tolong kemudian Anda pilih salah satu dari tempat-tempat umum itu untuk Anda gambarkan perubahannya di masa pandemi. Saat di masa pandemi, itu yang dibutuhkan tempat-tempat umum itu apa saja? Misalnya, Anda bisa pelajari, kalau tempat-tempat umum itu berupa tempat wisata. Apa tuh syaratnya tempat-tempat umum selain yang sesuai dengan yang aturan tadi? Apalagi syarat sekarang di masa pandemi, syarat tempat-tempat umum untuk diakses oleh masyarakat itu apa? Pasar itu seperti apa? Anda harus tahu dulu pasar itu seperti apa. Bioskop itu di masa pandemi harus seperti apa? Kalau apalagi kemudian tempat ibadah di masa pandemi itu harus seperti apa? Kalau Anda cari ya nanti saya tuliskan juga, itu kan tugas sederhana, Anda bisa cari di mana saja untuk itu. Minggu depan kita diskusikan itu, Anda nanti buat dalam bentuk PowerPoint ya, pilih salah satu tempat aja. Anda bisa gedung bioskop, Anda bisa tempat wisata, Anda bisa pasar, Anda bisa kolam renang. Tahu ya Mas Ilham ya? Bisa ya Mas? Bisa dipahami ya? Bagian dari mengingatkan di antara kita semuanya, jangan-jangan di antara juga nggak tahu untuk apa namanya kegiatan apa namanya tempat wisata itu harus seperti apa misalnya gitu. Ya, Anda nanti bikin dalam bentuk PowerPoint, tugasnya individu, nanti saya tuliskan ininya apa saja tempatnya, dikumpulkan 3 hari lagi. Kan ada kalau 3 hari lagi agak ambil napas ya. Kalau nanti sore napasnya hilang. Kok nanti Pak? Kalau 3 hari lumayan Pak, itu kan bisa ambil napas untuk itu. Ya nanti saya bisa lihat di situ. Silahkan teman-teman umum yang ada, yang di luar yang saya sebutkan nggak apa-apa. Tempat ibadah itu sekarang seperti apa? Tempat ibadah itu kalau di masa pandemi boleh pakai karpet apa enggak sekarang? Ya tadi Anda cari. Lah kalau Anda mencari, syarat yang harus dipegang oleh Anda adalah ada dasar peraturannya. Sebisa mungkin ada dasar peraturannya. Jangan berdasarkan feeling. Tapi dasarnya adalah peraturannya seperti apa. Anda bisa cari itu. Ini bagian dari Anda belajar STU, salah satunya begitu. Tempat ibadah. Bisa dipahami ya? Hanya saya kan nitip pada Anda semuanya, sebenarnya antara, saya sudah pernah bilang ya, antara mencuci tangan dengan air, dengan pakai hand sanitizer, itu lebih bagus yang mana? Lebih bagus menggunakan air. Jangan biasakan menggunakan hand sanitizer, kecuali Anda terpaksa. Karena semakin banyak pakai hand sanitizer, semakin membuat kulit Anda menjadi kering. Gitu ya. Karena kalau nggak kering, itu alkoholnya kalau nggak ada alkohol, tangan Anda basah terus. Supaya cepat kering, maka pasti ada turunan dari alkohol. Itu ya. Bisa dipahami ya Mas Zahwan ya? Oke. Kalau itu, nanti Anda tinggal cek.
waktunya 3 hari, berarti ini hari Selasa, hari Jumat lah. Lumayan toh, Rabu, Kamis masih bisa tidur, Jumat paginya baru dibuat, kan gitu biasanya. Itu kan, kalau belum kepepet kan belum muncul ilmunya kan kepepet dulu. Pepet nggak bisa apa-apa baru kemudian muncul. Kalau Anda tersenyum berarti pernah menjalani itu, kalau tidak tersenyum boleh mencoba. Itu ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu, semoga tetap sehat, selamat pagi semuanya. Jangan lupa divalidasi ya, nitip ya. Terima kasih semuanya.